Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu dengan judul Sistem Palang Parkir Otomatis berbasis Python. Dengan anggota kelompok, yang pertama adalah saya sendiri, Diki Yudarta, yang kedua Sivan Rusdiansyah, yang ketiga adalah Marlohan. Nah, latar belakang pembuatan dari palang parkir ini sendiri adalah seiring perkembangan zaman, penggunaan mobil dan motor pribadi sebagai alat transportasi sudah menjadi hal umum. Hal ini berdampak pada makin banyaknya lahan-lahan parkir yang disediakan oleh tempat-tempat umum. Akan tetapi, hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kenyamanan tempat parkir tersebut. Para pengguna mobil dan motor pribadi yang hendak parkir kurang dapat informasi mengenai keadaan area parkir, seperti masih ada atau tidaknya lahan parkir yang kosong, serta lokasi area parkir yang kosong. Nah, akibat dari kurangnya informasi yang didapat, seringkali para pengguna parkir mobil dan motor perlu memakan waktu yang lama segera untuk menemukan tempat yang kosong. Bahkan tidak jarang, akhirnya penggunaan tersebut tidak mendapatkan tempat parkir. Nah, dengan itu kita menerapkan parkir sistem otomatis berbasis Python. Parkir sistem itu sendiri adalah suatu kalkulator yang menghitung biaya parkir dari sebuah alat transportasi yang nanti akan diterapkan pada pusat perbelanjaan, pusat wisata, pusat kota, dan lain-lainnya. Di sini kita menggunakan software Python sendiri karena software Python adalah software programming yang bahasanya mudah dimengerti. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini kita menetapkan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah kendaraan masuk. Di sini kendaraan masuk kita membagi 2 jenis kendaraan, yaitu kendaraan roda 2 dan roda 4. Yang kedua adalah batas waktu kendaraan saat parkir. Nah, di sini kita mengkalkulasikan harga dari waktu mulai parkir, yaitu transaksi pembayaran oleh user ketika portal terbuka sampai portal tertutup. Yang ketiga adalah kendaraan keluar, yaitu pengkalkulasian total biaya parkir. Nah, selanjutnya adalah flowchart. Flowchart ini yang pertama itu mulai, yang kedua adalah kendaraan masuk. Ketika kendaraan masuk, yaitu menampilkan kartu. Ketika portal itu tidak terbuka, maka akan menekan tombol emergency. Lalu satpam akan datang. Nah, selanjutnya ketika portal terbuka, maka kendaraan akan memiliki identitas. Lalu akan memulai mengkalkulasikan waktu. Lalu biaya setelah parkir dimulai dan biaya akan keluar, portal akan terbuka kembali. Lalu selesai. Nah, programming selanjutnya dalam programming menggunakan Python yang akan dijelaskan oleh Marlohan. Oke, langsung saja kita bahas codingannya yang akan dijelaskan oleh Marlohan. Terima kasih. Pertama-tama kita masukkan perintah import time untuk menghitung durasi lamanya parkir. Kemudian masukkan perintah import winsound untuk memasukkan file suara ke dalam program. File suara yang kita gunakan adalah suara selamat datang dan suara silakan masuk dalam format WAV. Kemudian kita buat fungsi pembatas serta fungsi loading untuk membuat tampilan program yang kita buat agar lebih menarik. Lalu kita akan membuat program untuk pengaturan awal parkir sistem. Di sini kita akan memasukkan perintah input untuk mengatur jumlah slot parkir yang akan disediakan. Lalu kita buatkan juga perintah untuk menentukan waktu pertama serta biaya untuk waktu pertama tersebut. Misalnya untuk 10 titik pertama biayanya adalah Rp5. Kemudian kita buatkan perintah untuk waktu berikutnya serta biaya untuk tiap-tiap waktu berikutnya tersebut. Misalnya untuk 10 titik berikutnya biayanya adalah Rp10. Kita buatkan juga perintah tersebut untuk jenis kendaraan mobil. Berikutnya, kita akan membuat perintah untuk menghitung jumlah slot parkir yang kosong serta menampilkannya ke dalam program. Untuk menghitung jumlah slot parkir yang kosong, kita gunakan fungsi count.
Kemudian kita buatkan program untuk kalkulasi biaya parkir. Seperti pada program pengaturan awal yang telah kita buat sebelumnya, terdapat dua jenis biaya, yaitu biaya pada waktu pertama, kemudian biaya pada tiap-tiap waktu berikutnya. Misalnya, biaya parkir motor untuk 1 jam pertama adalah Rp2.000, kemudian untuk tiap-tiap jam berikutnya adalah Rp3.000 per jam. Jadi total biaya yang harus dibayarkan adalah jumlah dari kedua jenis biaya tersebut. Untuk perhitungan biaya jenis kendaraan mobil, kita gunakan perintah yang sama seperti perhitungan biaya motor. Terakhir, kita akan buatkan program utama untuk sistem parkir ini. Pada program utama, kita lakukan looping agar program berjalan terus-menerus. Pertama-tama, kita akan membuat dua buah menu, yaitu menu untuk masuk dan menu untuk keluar. Di dalam menu masuk, kita masukkan perintah agar program dapat menghitung jumlah slot parkir kendaraan yang tersedia, serta program dapat memainkan suara selamat datang yang telah dimasukkan sebelumnya. Lalu, kita buatkan menu lagi untuk jenis kendaraan. Yang pertama untuk jenis kendaraan motor, dan yang kedua untuk jenis kendaraan mobil. Pada pilihan atau menu motor masuk, kita akan membuat program agar dapat meminta pengendara untuk menempelkan kartu parkirnya. Selain itu, kita juga akan membuat menu agar program dapat membantu pengendara yang memerlukan bantuan. Jika pengendara menempelkan kartu parkirnya, maka program akan otomatis melakukan pengecekan untuk slot parkir yang kosong, sehingga pengendara tersebut dapat parkir pada slot yang kosong tersebut. Lalu, program akan memainkan suara "silakan masuk" yang telah kita masukkan ke dalam program. Namun, jika pengendara memerlukan bantuan, maka pengendara dapat menekan tombol bantuan sehingga program dapat memanggil petugas yang akan membantu pengendara tersebut. Untuk jenis kendaraan mobil yang masuk, perintah yang kita masukkan hampir sama dengan perintah untuk jenis kendaraan motor yang masuk seperti di atas. Hanya saja berbeda pada variabel while check. Di sini kita masukkan variabel slot kendaraan mobil, yaitu B. Lalu, kita buat juga perintah agar program dapat mengetahui jika slot parkir sudah tidak tersedia lagi atau sudah terisi semua, yaitu dengan perintah berikut. Jadi, jika slot parkir sudah tidak tersedia lagi, maka program akan menampilkan tulisan "Mohon maaf, parkir telah penuh". Kita juga harus memasukkan perintah else agar ketika pengendara memasukkan menu yang salah, maka program akan menampilkan tulisan "Mohon maaf, silakan coba lagi". Namun, program tidak akan berhenti, tetapi akan melakukan looping ke menu awal. Pada menu keluar, kita buatkan menu untuk jenis kendaraan yang akan keluar, apakah itu motor atau mobil. Kemudian, kita akan buatkan perintah agar pengendara dapat memasukkan slot parkir yang telah terdaftar, sehingga nantinya program akan menghitung durasi lamanya parkir kendaraan tersebut, serta program akan menghitung total biaya parkir dari kendaraan tersebut. Sekian penjelasan dari listing programnya. Berikutnya saya akan menjelaskan simulasi dari programnya.
Sekarang kita akan melakukan simulasi program sistem parkir yang telah kita buat. Pertama-tama kita akan melakukan pengaturan awal pada sistem parkir ini. Di sini kita isi jumlah slot parkir kendaraan yang akan disediakan. Di sini kita isi untuk jumlah slot parkir motor yang disediakan sebanyak 10. Kemudian untuk mobil sebanyak 10 juga. Nah, berikutnya kita akan mengatur waktu pertama untuk biaya khusus motor. Seperti pada penjelasan sebelumnya, di sini kita menggunakan dua jenis perhitungan biaya. Yang pertama, biaya untuk waktu pertama, misalnya 1 jam pertama. Kemudian, biaya pada tiap-tiap waktu berikutnya, misalnya tiap 1 jam berikutnya. Namun, karena 1 jam terlalu lama, maka di sini kita akan menggunakan hitungan detik saja. Di sini kita isi waktu pertama 10 detik. Kemudian, biaya pada 10 detik pertama kita isi Rp10. Kemudian di sini waktu berikutnya kita isi 10 detik. Lalu biaya untuk tiap-tiap 10 detik berikutnya tersebut kita isi Rp20. Untuk mobil kita isi sama, waktu pertama selama 10 detik. Nah, untuk biayanya kita isi pada 10 detik pertama sebesar Rp20. Kemudian pada tiap-tiap 10 detik berikutnya kita isi Rp30. Setelah dilakukan pengaturan awal, maka program utama akan langsung dijalankan. Di sini kita akan memilih untuk masuk. Selamat datang, silakan tempelkan kartu. Nah, program akan mengeluarkan suara selamat datang dan menampilkan jumlah slot parkir yang masih tersedia. Berikutnya, program akan menanyakan jenis kendaraan yang akan masuk, apakah itu motor atau mobil. Di sini kita akan mencoba untuk jenis kendaraan motor. Kemudian program akan meminta pengendara untuk menempelkan kartu parkir. Namun jika pengendara memerlukan bantuan, di sini program juga menyediakan menu untuk bantuan. Silakan masuk. Setelah pengendara menempelkan kartu, maka program akan mengeluarkan suara silakan masuk dan menunjukkan slot parkir tempat kendaraan tersebut harus diparkirkan. Kemudian kita akan mencoba untuk masuk kembali. Selamat datang, silakan tempelkan kartu. Nah, di sini slot parkir yang tersedia sudah berkurang karena sebelumnya sudah ada 1 motor yang masuk. Berikutnya kita akan mencoba untuk mobil. Seperti sebelumnya, kita akan menempelkan kartu. Silakan masuk. Nah, parkir akan menunjukkan slot parkir untuk mobil tersebut. Di sini mobil tersebut harus parkir pada slot 1. Kemudian kita mencoba untuk masuk kembali. Selamat datang, silakan tempelkan kartu. Slot parkir untuk jenis kendaraan mobil dan motor hanya tersisa 9 karena sebelumnya sudah terdapat 1 mobil yang masuk dan 1 motor yang masuk. Kita akan coba untuk masuk lagi. Silakan masuk. Nah, karena tadi sudah ada yang terparkir pada slot 1, maka di sini program akan otomatis untuk memarkirkan kendaraan yang masuk berikutnya pada slot kedua. Berikutnya kita akan coba keluar. Di sini program akan meminta kita untuk memilih jenis kendaraan yang akan keluar. Kemudian kita harus memasukkan slot parkir yang kita dapat sebelumnya. Nah, program akan otomatis menghitung lamanya kita terparkir, kemudian biaya parkir yang harus kita bayarkan. Di sini kita telah parkir
selama 125,49 sekian detik dengan biaya parkir sebesar Rp250. Kemudian, program akan meminta kita melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu. Setelah keluar, program tidak akan berhenti, namun akan melakukan looping kembali ke menu utama. Di sini kita akan mencoba mengeluarkan mobil yang telah terparkir tadi. Kita masukkan slot parkirnya. Kemudian program akan menampilkan lama waktu parkir dan biaya parkir yang harus dibayarkan. Kemudian kita akan mencoba menu bantuan yang telah kita buat sebelumnya. Selamat datang. Silakan tempelkan kartu. Nah, di sini kita akan mencoba menu bantuan. Jika kita menekan tombol bantuan, maka program akan otomatis memanggil petugas terdekat untuk membantu pengendara tersebut. Dan program akan kembali looping ke program utama. Sekian program sistem parkir yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih.